Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Ardi. Nah, untuk hari ini kita mau menjelaskan tentang yang namanya folder ya. Tapi nggak enak kalau seandainya kita langsung belajar. Enaknya sih kita main dulu ya. Kita main tebak-tebakan. Nanti kalau misalnya berhasil menjawab tebak-tebakan yang Pak Ardi bagikan, nanti Pak Ardi kasih hadiah. Wih, pasti penasaran kan hadiahnya apa? Yang juara pertama nanti Pak Ardi kasih hadiah tiket berenang. Wih, hebat. Berenang di mana? Berenang di kolam buaya. Tidak. Nah, untuk yang kedua, nanti kalau seandainya berhasil, Pak Ardi kasih tiket. Wih, tiket apa ya? Tiket jalan-jalan ke Bali. Wih, pasti keren banget ya kan? Tapi jalan kaki aja ya. Namanya juga jalan-jalan. Kok jalan-jalan mah jalan kaki ya kan? Jalan, ya kan? Oke, untuk yang ketiga, nanti kalau berhasil menjawab semua pertanyaan dengan bagus, Pak Ardi kasih hadiah tiket menginap. Wih, di sekolah. Di sekolah. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Artinya ya mungkin ini sedikit apa ya, hadiah yang mungkin bisa membuat hati adik-adik semua senang karena bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oke, kita langsung masuk aja ya. Oke, kita mulai ya. Pertanyaan pertama, ayam apa yang paling besar? Kita kasih waktu 10 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Jawabannya adalah ayam semesta. Yeay, itu paling besar sedunia. Lebih besar daripada dunia, ya kan? Nah, berarti ayam yang paling besar adalah ayam semesta. Pertanyaan kedua, bagaimana cara 5 ekor gajah naik mobil sedan? Ada yang tahu? 5 ekor gajah naik mobil sedan, bagaimana caranya? Ada yang tahu? Kita hitung. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tet. Waktunya habis. Yang betul adalah 2 di kursi depan dan 3 di kursi belakang. Bisa ya? Anggap aja si gajah punya mobil sedan yang besar, ya kan? Ya. Berikutnya, kita akan coba pertanyaan berikutnya, siapa yang bisa jawab. Apa persamaan gajah dengan tiang listrik? Apa ya persamaan gajah sama tiang listrik? Kita hitung mundur ya. Siap. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Jawabannya adalah sama-sama gak bisa terbang. Berikutnya, hewan apa yang bersaudara kandung? Hewan apa yang bersaudara kandung ya? Ada ternyata hewan yang bersaudara kandung. Mau tahu jawabannya? Tunggu dulu. Kita hitung sampai 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ting. Waktunya habis. Jawabannya adalah kakak beradik. Mungkin maksudnya kakak beradik kali ya. Ya nggak apa-apa lah, namanya juga pertanyaan-pertanyaan ya kan. Terserah Bardi lah. Berikutnya, apa yang lahir di Arab, besar di Arab, tapi nggak bisa bahasa Arab? Pertanyaan yang sangat sulit ya. Karena Pak Ardi lahir di Indonesia dan bisa baca bahasa Indonesia, bisa bicara bahasa Indonesia. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ting, waktunya habis. Jawabannya adalah onta. Mau diajak ngomong juga nggak bakal bisa ngomong lah, onta. Mau bahasa apa juga nggak bisa, onta. Hewan apa yang badan, kaki, perut semuanya ada di kepala? Semuanya di kepala. Badan, kaki, perut semuanya ada di kepala. Apa ya? Kita hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Ya, jawabannya adalah kutu. Kutu, siapa yang kutuan? Iya, karena kutu semuanya ada di kepala, ya kan? Kakinya si kutu di mana? Di kepala kita. Badannya di mana? Di kepala. Kepalanya ya di kepala. Oke, bercanda aja. Oke, kita langsung aja ya ke materi ya, yaitu memahami tools pada Microsoft Paint. Secara keseluruhan sih materi ini untuk materi kelas 2 ya, untuk pertemuan pertama. Nah, dengan harapan siswa itu nantinya, Ananda semua, itu bisa memahami beberapa tools yang ada di Microsoft Paint. Nah, kita coba langsung ya.
Oke, dan di Microsoft Paint itu sebenarnya ada beberapa bagian. Nah, maksudnya ada beberapa menu ya di situ. Ada menu Home dan juga ada menu View ya. Menu barnya ada dua jenis itu. Nah, yang pertama adalah untuk menu Home. Menu Home itu di dalamnya itu terdiri dari beberapa submenu, Nah, kalau kita lihat nih menu Home ini dan juga menu View juga ada beberapa submenu yang ada di dalamnya ya. Nah, untuk Home itu berisi submenu clipboard, image, tool, shapes, size, dan juga color. Nah, itulah submenu yang berada di menu home atau menu bar home. Nah, untuk paste ada seperti select, ada seperti di situ fill with color, tools, dan juga color. Nah, itu bagian-bagian dari menu home. Dan yang kedua adalah view. Di dalam menu view itu berisi ada zoom, ada show or hide, dan display. Nah, inilah menu zoom, bisa zoom in maupun zoom out, dan juga ada show or hide, itu bisa menimbulkan garis, rules, dan lain sebagainya, greenness ya, dan lain sebagainya. Dan sekarang kita masuk ke kegunaan dari tools. Nah, di dalam kegunaan tools dari menu home, yang pertama submenu clipboard, yaitu untuk menduplikasi gambar maupun memotong gambar. Jadi bisa menduplikasi maupun memotong gambar, itu dari menu clipboard. Kalau image itu untuk memilih gambar lalu merubah ukuran dan juga bentuk gambar. Jadi untuk memilih gambar seleksi dan juga untuk bisa merubah ukurannya besar kecil dan juga bentuk gambarnya juga bisa kita rubah. Nah, ada menu tools yaitu untuk menggambar dengan pensil. Jadi karena di dalamnya ada pensilnya ya, kita bisa menggambar dengan pensilnya, kita bisa mengetik juga atau menghapusnya juga, dan juga memberikan warna dengan fill with color. Lalu bentuknya adalah berikutnya shapes. Nah, shapes itu untuk membuat berbagai bidang datar. Jadi kalau kita mau membuat berbagai bidang datar, itu kita bisa gunakan shapes. Nah, ada lingkaran dan lain sebagainya lah ya. Dan berikutnya adalah size. Nah, size-nya itu untuk menentukan besar atau lebarnya garis atau bentuk bidang itu sendiri. Nah, dan berikutnya adalah color. Color itu pastinya untuk memberikan warna, bukan color. Oke, kita lanjut ke gunaan tools dari menu view. Kalau menu view itu ada zoom. Nah, zoom itu untuk melihat secara besar maupun secara kecil. Jadi bisa kita besarkan ataupun bisa kita kecilkan. Nah, untuk berikutnya adalah rules, ada greatness, ada juga status bar. Itu untuk kita tampilkan mau di checklist atau tidak. Mau bentuk kotak-kotaknya ada juga bisa, ada penggarisnya juga bisa. Dan berikutnya adalah full screen. Kalau mau lihat gambarnya itu tabelnya besar maupun kecil. Tips untuk membuat gambar di Microsoft Paint. Yang pertama, itu harus tahu dulu apa yang mau digambar. Jangan kebanyakan bengong, mikirin mau gambar apa. Jadi harus tentukan dulu apa yang mau digambar, baru kita mulai gambar di Paint. Gitu ya. Yang kedua, pastikan layar gambar itu sudah pas dan tidak berlebihan. Jadi kadang layar gambarnya berlebihan dari komputer kita, makanya nggak masuk tuh gambar garisnya. Atau juga ada yang kekecilan. Nah, jadi harus dipasin dulu ya gambarnya. Yang ketiga, gunakan tools yang tepat agar sesuai dengan gambar yang diinginkan. Yang keempat, jangan berpikir banyak, mulai aja menggambar dengan Microsoft Paint. So, let's do it. Oke, kita akan masuk membuat gambar bendera Indonesia ya. Kali ini kita akan membuat gambar bendera Indonesia dengan Microsoft Paint. Bagaimana caranya? Yuk kita perhatikan. Sederhana aja sih sebenarnya. Kita akan mencoba membuat gambar dengan Microsoft Paint. Pertama-tama tentunya kita buka dulu Microsoft Paint-nya. Oke, kalau sudah kita buka Microsoft Paint-nya. Nah, sekarang kita mau buat gambar bendera kan ya. Kalau gambar bendera itu ada benderanya dan ada tiangnya. Biasanya begitu. Jadi benderanya nggak ngambang sendiri. Nah, pertama kita coba gambar tiangnya dulu. Boleh pakai garis lurus atau kita sebut dengan line, atau boleh juga dengan rectangle gitu ya. Kok pakai rectangle, Pak? Bisa. Saya coba contohkan dengan menggunakan rectangle. Kita gunakan rectangle garis lurus sebagai tiang benderanya. Jangan berlebihan lebar seperti ini ya. Tidak, tapi tiang itu biasanya langsing ya, tidak gendut seperti yang tadi. Lalu berikutnya kita akan coba menggunakan yang namanya oval. Nah, oval ini kita gunakan sebagai ujung tiang bendera. Nah, kenapa begini Pak? Ya karena biasanya itu tiang bendera ujungnya itu ada bulutannya, biar si bendera itu nggak lepas dan terbang kemana-mana.
gitu ya. Nah, berikutnya kita akan membuat dengan curve benderanya ya. Oke, dari ujung sini tekan shift dulu ya, tekan shift, tahan, tarik garis lurus. Ini kita pakai curve, tapi kita masih tahan shiftnya ya, biar yang pertama garis lurus dulu. Lalu lepas mouse-nya, lepas shift-nya. Nah, kalau sudah, sekarang di sebelah sini, Pardi belum tekan mouse-nya ya. Nah, sekarang kita klik garisnya, tarik ke atas, lepas. Nah, berikutnya yang sebelah sini, diklik garisnya, tarik ke bawah, lepas. Baru satu. Sekarang kita mau buatnya 3. Nah, sekarang kita coba lagi garis yang kedua. Ya, pakai kira-kira lah ya. Jaraknya jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Kita coba segini. Tekan shift-nya dan klik mouse-nya, tarik lagi garis lurus, kira-kira sama dengan yang ada di atas ini, lurus nggak nih ya. Nah, kita lepas mouse-nya, lepas shift-nya. Baru berikutnya klik, tahan, tarik ke atas, lepas. Yang di sini klik, tahan, tarik ke bawah, lepas. Sudah agak mirip kan ya? Nah, sekarang kita coba membuat yang ketiga. Ya, kita klik di sini kira-kira ya jaraknya. Pakai kira-kira terus nih ya, pokoknya jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Klik, tarik ke kanan, pakai shift nih ya. Pardi masih tekan shift-nya. Kira-kira sama, lepas mouse-nya, lepas shift-nya. Lalu yang ini klik, tarik ke atas, lepas. Klik, tarik ke bawah, lepas. Oke, udah jadi ya. Nah, sekarang Pardi butuh line untuk garis lurus ke bawah. Ingat tekan shift-nya biar garisnya lurus. Tekan shift biar garisnya lurus. Nah, perhatikan jangan sampai ada yang bocor. Kalau seandainya ada yang bocor, boleh pakai line-nya lalu disambung yang bocor di mana. Nah, sekarang terakhir kita cuma memberikan warna bendera. Klik warna merah, taruh di sini dan jadi. Kalau seandainya tiang yang mau pakai warna yang lain juga boleh, atau datar atau dasarnya ini mau ganti warna, boleh juga biru. Nah, seperti inilah bendera yang akan kita buat, yaitu bendera Indonesia. Pakai teks tambahin juga boleh. Misalnya kita tuliskan di sini, wow besar sekali. Kita ganti menjadi ukurannya lebih kecil, mungkin 36. Kita tulis bendera Indonesia. Wow, fontnya nggak kelihatan ya. Kita blok dulu, ganti fontnya dulu ya. Ganti font yang bisa kebaca dengan baik, mungkin seperti ini atau ini dia. Lalu warnanya kita rubah, ungu boleh. Baru kita geser-geser ke atas. Ini kecilkan dulu boleh. Hati-hati ya, kalau belum pas jangan ditekan dulu mouse-nya. Nah, kalau udah ada tanda 4 seperti ini, panah 4, itu baru boleh digeser-geser. Itu kalau tips untuk menggeser ya. Oke, selesai. Nah, sekarang kita simpan ya. Kita klik, yang boleh ini boleh nih ya. Ini namanya save, atau boleh juga dengan file lalu save as, boleh. Taruh di data, lalu kamu buat folder. Kamu sebenarnya bisa bikin folder ataupun nama langsung ya. Anggap aja ini komputer kamu langsung dan nggak perlu merapikan folder misalnya. Jadi kita langsung ketikkan nama kamu, misalnya tugasnya Ardi kelas kelas 1. Kok 1 mulu? Kelas 2 ya. Kelas 2A. Oke, lalu di save. Oke, that's it. Itu tugas untuk kali ini, dan jangan lupa kalau sudah selesai tugasnya lalu di-upload atau dikirimkan melalui Google Classroom di kelasnya masing-masing. Oke, sampai jumpa lagi. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.